Sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami ingin memberi waktu sejenak bagi setiap kami untuk menghampiri Engkau dalam doa dan melepaskan penghiburan buat setiap korban, keluarga korban dari kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Tuhan, kami melepaskan damai sejahtera yang melampaui segala akal untuk memelihara hati dan pikiran mereka, bahkan untuk memelihara iman mereka kepada Tuhan. Kami berdoa agar Engkau menyertai mereka melewati momen-momen tergelap dalam kehidupan mereka. Baik untuk seorang ayah yang kehilangan ketiga orang anaknya, suami yang kehilangan istrinya, istri yang kehilangan suaminya, orang tua yang kehilangan anak-anaknya dan sebaliknya. Hari ini ya Bapa, kami melepaskan penghiburan yang daripada Tuhan turun. Tidak peduli apapun agama mereka, apapun kepercayaan mereka, tetapi Tuhan Engkau ada untuk mereka pada hari ini. Dan di dalam nama Yesus kami mematahkan setiap serangan dari roh intimidasi, setiap roh jahat yang mencoba untuk mengambil keuntungan, melihat celah dalam kehidupan jiwa mereka hari ini. Kami berkata bahwa doa-doa akan membentengi mereka, sehingga sekalipun mereka kecewa, mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Dan sekalipun mereka sedang berduka, mereka akan senantiasa mengingat Tuhan. Bahkan ketika mereka sedang terpukul karena peristiwa ini, mereka merasakan kehadiran Engkau. Tuhan, terima kasih untuk tahun yang baru ini. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi, kami percaya kami akan tetap membangun kerajaan Tuhan. Karena firman-Mu berkata di hari-hari yang terakhir, ketika goncangan itu semakin kuat, orang-orang akan berlari datang ke rumah Tuhan, lari mencari pengajaran yang berasal dari rumah Tuhan. Gunung Tuhan akan tegak berdiri teguh di tengah-tengah goncangan. Karena itu Bapa, izinkan kami, beri kami kasih karunia untuk terus melanjutkan pembangunan yang sudah kami mulai. Sehingga ketika momennya tiba kegoncangan itu terjadi, kami siap untuk menuai jiwa-jiwa bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini ya Bapa, pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Bahkan kami percaya ada darah Kristus yang dahsyat yang memateraikan setiap kami, melindungi dan menutup bungkus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah hadirat Kristus yang membawa kesembuhan, yang membawa pemulihan, yang membawa pembebasan, itu dinyatakan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berbahagia karena kami menerima firman-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom semuanya Bapak Ibu. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada hari ini. Baik Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Dan saya juga mengucapkan salam kenal buat rekan-rekan saya yang katanya dari Jakarta. Ya, dari Jakarta betul ya? Atau dari mana? Kata Brian ada dari Jakarta. Ini dari Jakarta Pak. Oh, Bapak nggak kelihatan kayak orang Jakarta. Oke. Oke. Ya, saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara lagi. Dan saya mendapati saudara semua dalam keadaan yang sehat, diberkati. Dan sekalipun saudara sedang sakit di rumah, percayalah bahwa penyakit itu tidak akan membunuhmu. Ya, tidak peduli virus atau apapun, ketika Tuhan masih punya tujuan dan Tuhan masih punya rencana atas saudara, tidak satu hal pun bisa membunuh saudara. Karena hidup dan mati kita udah ada di tangan Tuhan. Kita sudah dibeli sama Tuhan. Sehingga orang-orang yang sudah dibeli oleh Yesus tidak bisa dicuri oleh musuh. Ya, kenapa? Karena yang punyanya punya serangkaian kalau pakai bahasa sekarang, rumahnya Tuhan tuh banyak alarmnya, banyak CCTV-nya, banyak penjaganya. Pencuri mana yang bisa masuk membobol? Beda kalau rumah Tuhan nggak ada penjagaan sama sekali. Makanya Martin Luther pernah berkata begini, makanya saya jadikan status di WhatsApp saya. Waktu saya melihat diri saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa selamat. Tapi waktu saya melihat Yesus, saya tidak tahu bagaimana caranya saya bisa terhilang. Karena Tuhan kita yang udah beli kita, Dia punya serangkaian perlindungan yang sempurna buat kita semua. Amin. Bahkan Yesus berkata, orang-orang yang Kau berikan kepadaku, aku tidak akan membiarkan mereka diambil daripadaku. Wow, itu jaminan yang luar biasa saudaraku. Karena
kita masuk 2021 ini memang dengan begitu banyak peristiwa yang luar biasa ya. Bahkan ada varian baru dari COVID-19, udah seperti motor, dia punya varian macam-macam. Lalu kita diberikan kebingungan tentang vaksin, haruskah saya ambil atau tidak? Ada apa di dalam vaksin itu? Apakah tiba-tiba saya berubah menjadi manusia lain kalau saya pakai vaksin? Ya, jadi kebingungan-kebingungan yang saya pikir wajar karena kita sebagai manusia kan kita pengen tahu yang benernya gimana. Setelah setahun penuh kita dibuat bingung. Lalu kita dibuat kaget dengan keadaan yang terjadi di Amerika Serikat. Ya itu pun karena Amerika Serikat itu seperti Israel adalah barometer dari dunia ini. So whatever happened to Israel and whatever happened to US itu akan punya dampak yang global. Bahkan kita jadikan Israel sebagai kalendernya Tuhan. Apapun yang terjadi di sana itu akan mempengaruhi iklim atmosfer secara global. Makanya saudaraku, kita juga dapat penghiburan karena katanya perekonomian Indonesia justru akan membaik di 2021. Yang menurut berita yang saya ikuti sih begitu. Lalu yang kelima, melanjaknya pasien COVID-19 khususnya di Jakarta. Ada video-video yang beredar di WhatsApp bagaimana rumah sakit penuh. Dan yang terakhir berita duka karena penerbangan. Wow, what a year. Saya flashback sebentar tahun 2020. Saya tahun baruan nginep di sebuah hotel, happy hahaha, karena 31 Desember malam saya masih ada khotbah tutup tahun. Pulang dari tempat khotbah itu hujan deras, tapi saya nggak berpikir macam-macam. Tiba-tiba bangun pagi, Pak, banjir Pak, depan hotel, nggak bisa keluar. Waduh, gimana ini? Saya ada jadwal khotbah pagi-pagi jam tanggal 1 Januari. Jadi nggak bisa Pak, nggak bisa lewat. Saya pikir, waduh gimana? Saya akhirnya keluar ke hotel, pengen ngecek bener nggak, karena hotelnya daerah Gunung Sahari. Saya ngecek bener nggak, bener banjir. Ada mobil mencoba ngelewat, akhirnya nggak bisa maju lagi. Waduh, kata saya, ini bagaimana nih saya mau khotbah nih. Terus leader-leader pada nanya, Pak Kelly bisa nggak sampai ke gereja? Ya doakan aja Bu, ini saya bisa sampai ke sono. Dan akhirnya saya pesan Grab, puji Tuhan si Grabnya bisa cari jalan. Walaupun akhirnya agak jauh, saya sampai ke gereja. So di Jakarta 2020 diawali dengan banjir. Bahkan jemaat-jemaat saya ada yang harus akhirnya dibantu oleh karena kebanjiran rumahnya. Tiba-tiba bulan Maret COVID. So 2020 what a year, 2021 what a year. Tetapi tiba-tiba di masa seperti ini Tuhan mengingatkan saya tentang keep on building. Keep on doing that you already doing. Lakukan apa yang memang sudah kamu lakukan, sedang kamu lakukan, dan terus kamu lakukan. Jangan terdistract dengan apa yang terjadi di sekeliling sampai kamu lupa panggilanmu yang sudah aku teguhkan lewat hamba-hambaku di masa yang lalu. Nah, saudara, saya percaya setiap kita bisa terdistract dengan apa yang terjadi di hari-hari ini. Kita mulai berpikiran bahwa, ya mau gimana Pak, masa seperti ini, nyari peluang aja susah. Ya, mau cari kesempatan aja susah, apalagi berharap untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Di masa seperti ini mau ngarapin pengerja, mau ngarapin jemaat, mau ngarapin leaders untuk on fire, ya Pak, kita tahu sendiri keadaan mereka gimana. Saya pun memang pernah punya momen seperti itu. Tapi saya belajar untuk menyadari bahwa hal yang lebih buruk daripada distraction adalah distraction. Kalau iblis gak bisa merusak dan menghancurkan kita, dia akan membuat kita terganggu dan fokus kita teralihkan dari apa yang penting. Tahukah saudara bahwa ada orang-orang yang gak terpengaruh sama COVID-19? Ada orang-orang yang masih punya dana yang jauh lebih cukup. Mereka fun, gak kena COVID, aman. Lalu apa alasan mereka untuk tidak sungguh-sungguh buat Tuhan? Kalau bukan karena distraction. Kalau kita mau pakai alasan, ya orang yang kena dampak secara ekonomi, orang yang kena COVID, ya bolehlah mereka punya alasan untuk, saya buru-buru bisa on fire buat Tuhan Pak, lagi begini. Nah bagaimana dengan mereka yang masih bisa berlibur, hahaha dan senang-senang? Alasan apa yang bisa mereka pakai untuk itu? Nggak ada, kecuali distraction. So if the devil cannot destroy you, he will distract you. Dan akhirnya dampaknya jauh lebih buruk orang yang terdistract daripada orang yang terdistract. Karena orang yang terdistract, yang hancur, dia akan datang lagi sama Tuhan.
orang yang terdistract, entah di mana dia berada sekarang. Entah di Karibia, entah di mana. Udah gak fokus sama Tuhan lagi. So, ini masanya di 2021 di mana kita kembali terfokus kepada apa yang memang Tuhan sudah taruh di hati kita. Percayalah saudara bahwa ketika nanti kita mau buka tentang Hagai, kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menginginkan umatnya mampu untuk tetap melihat agenda Tuhan sekalipun mengalami peristiwa yang kurang lebih sama seperti kita. Nah, sebelum lanjut saudara, saya ingin lebih dahulu membawa saudara membuka kitab Hagai pasalnya yang kedua. Karena dalam kitab Hagai 2 ayat 6 sampai 8, jadi kitab Hagai itu cuma 2 saudara kitabnya. Walaupun kitabnya kecil, tapi itu seperti cabai, kecil-kecil pedas. Iya, saya dikasih sama gembala saya sambal Sumba. Jadi rawitnya kecil-kecil, tapi satu rawit itu bisa buat saudara pingsan mungkin. Jadi mirip-mirip kitab Hagai ini. Kecil-kecil tapi dia nggak tedeng aling-aling. Nah kalau saudara baca kitab Hagai, saudara akan dapati bahwa ini kitab yang tanpa bahasa yang puitis. Bahasanya tuh langsung straight to the point. Seperti mungkin kayak orang Paokta ya. Langsung straight to the point, tanpa basa-basi kalau ngomong. Nah kira-kira gitu kitab Hagai ini. Langsung aja gue gak mau puitis-puitisan, langsung lu kudu ngerti. Gitu. Perhatikan keadaanmu. Kira-kira gitu nih kitab Hagai ini. Lalu si Hagai ini kita gak tahu banyak tentang dia memang. Yang tidak ada info-info yang cukup detail tentang Hagai. Tetapi ya itulah Tuhan. Dia gak peduli saudara latar belakangnya siapa, terkenal apa tidak, keren apa tidak, keluarga saudara dulu bagaimana, bapak saudara siapa, lahirnya bagaimana. Dia cuma tahu kalau dia sudah pilih seseorang, maka itu adalah pilihan yang mutlak. Amin. Nah Hagai 2 berkata begini saudara. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah kalau saya baca Ibrani 12 ayat 26, dikatakan begini, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. Wow, ternyata janji Tuhan salah satunya adalah goncangan. Dia memberikan janji satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Nah, para teolog melihat kata langit dan akhirnya mendefinisikan ini sebagai, ini goncangan yang akan terjadi di bumi dan di sorga. Nah, kok bisa sorganya ikut tergoncang? Kenapa? Supaya apa yang ada di sorga itu dimanifestasikan di bumi. Jadi seperti ada sebuah portal yang selama ini tertutup, tiba-tiba retak, hancur. Makanya Yesaya pernah berkata begini, Tuhan, seandainya engkau turun dari langit, sehingga andainya engkau mengoyakkan langit. Nah ini peristiwa di mana langit itu seperti akan terkoyak. Nah Yesaya nggak bicara tentang langit atmosfer, karena ya atmosfer cuma ditembus doang lewat. Dia sedang berbicara tentang Tuhan, kalau Tuhan perlu ada dinding yang memisahkan antara sorga dan bumi. Hancurkan dinding itu. Hancurkan tempat engkau berpijak. Supaya sorga itu turun ke bumi. Dan goncangan akan membuat itu terjadi. Saudara bisa bayangkan bahwa ketika nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan menjadi momen yang glorious, tapi di saat yang sama mengerikan buat musuh. Ya, gunung-gunung gemetar karena kedatangan Tuhan. Suara Tuhan bisa membuat rusa yang lagi hamil tiba-tiba beranak. Bisakah satu bangsa dilahirkan dalam satu hari? Tetapi baru saja menggeliat sakit, Sion sudah melahirkan anak-anaknya. Wow, dahsyat saudaraku. Nah, kalau kita belajar ini, kita akhirnya sadar bahwa kita sedang masuk masa-masa di mana goncangan demi goncangan itu akan semakin luar biasa. Tuhan berkata bahwa aku akan membawa kalian kepada satu momentum. Jadi kalau kita bilang ini goncangan, ini belum goncangan. Ini belum, nanti goncangan yang sebenarnya itu akan meluluh lantakan semuanya. Tapi Alkitab berkata kerajaan Tuhan tidak akan tergoncangkan.
Jadi ini tuh baru anginnya. Kalau saudara ingat tentang tsunami, karena banyak hamba Tuhan akan berkata kebangunan rohani itu seperti tsunami. Saudara akan tahu bahwa tsunami diawali oleh angin. Perubahan angin yang tidak biasa. Perputaran angin yang tidak biasa. Nah itu yang kita rasa. Baru gitu doang. Nah, orang udah mulai, apalagi ketika momentum itu tiba. Nah kenapa kita harus bangun rumah Tuhan? Kenapa kita nggak pernah boleh izinkan gereja tutup dalam tanda kutip secara spiritual? Kalau secara fisikal ya karena ada pemerintahan pemerintah. Tapi secara spiritual, kenapa gereja nggak boleh tutup? Kenapa pelayanan-pelayanan itu nggak boleh shutdown? Pak, kan ada ibadah hari Minggu, saya doa syafaat di mana Pak? Biasa kan pelayanan doa syafaat cuma ada hari Minggu Pak sebelum ibadah. Jadi karena belum ada pelayanan doa syafaat, karena belum ada ibadah, pelayanan doa syafaatnya tutup dulu. Pak, pelayanan misi juga tutup dulu aja ya. Jadi kita tutup semua. Padahal di momen-momen di mana goncangan terjadi, gereja harusnya terbuka buat setiap orang datang untuk mencari Tuhan. Secara online harusnya kita bisa dijangkau, diraih oleh orang-orang. Kenapa saudara? Saudara baca lagi satu bagian firman Tuhan yang berkata begini dalam kitab Yesaya pasalnya yang kedua. Yesaya pasal 2 berkata begini. Ayat 1-3. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung. Dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan. Ke rumah Allah Yakub. Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya. Dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran. Dan firman Tuhan dari Yerusalem. Wow. Jadi Alkitab berkata ketika nanti terjadi goncangan di hari yang terakhir. Orang-orang, bangsa-bangsa, bahkan suku-suku bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Pada momen itu terjadi, orang tidak lagi memperdulikan tentang hal-hal yang sifatnya natural. Karena itu nggak bisa lagi jadi harapan mereka. Mereka akan mulai mencari rumah Tuhan dan mencari apa di situ? Pengajaran. Kenapa pengajaran yang dicari? Karena orang bingung. Nah, orang nggak tahu kenapa ini terjadi. Bapak punya jawaban, Mbak? Enggak, kenapa ini terjadi? Ya kalau saudara nggak kenal Tuhan dan nggak tahu firman, saudara akan jawab, ya biasa Pak, namanya juga hidup kadang di atas, kadang di bawah. Kan hidup itu kan seperti roda Pak, kadang muter ke atas, kadang muter ke bawah, mungkin hidup bawah lagi, Bapak lagi di bawah sekarang gitu. Itu kan jawaban kita nggak bisa jawab lebih dari itu. Atau kita jawab, ya Tuhan juga tahu Pak. Ya Tuhan juga ngerti, yang penting kan Tuhan kan sayang sama kita, paling gitu. Tapi bagaimana kalau saudara bisa menjawab, Pak? Memang sudah terjadi demikian. Sudah tertulis tentang semua itu. Saya mau katakan sama Bapak bla 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 bla, dan orang akhirnya ngerti bahwa oh, ternyata ini udah ada dalam agenda Tuhan. Nah, saudaraku, alasan kenapa kita tidak pernah mampu memahami waktu Tuhan adalah karena kita mungkin gak ada di rumah Tuhan. Siapa di antara saudara yang di rumah punya jam? Di rumahnya minimal ada jam lah, minimal satu walaupun udah punya HP. Nongkrong di dinding. Pernah gak sekali waktu saudara lagi gak pegang HP, lalu saudara tahu bahwa hari itu akan ada meeting leaders dengan gembala. Misalnya gitu ya. Lalu tiba-tiba si Pak Udin ini karena tahu ada meeting leaders dengan gembala. Dia mulai pikir oke, meeting leader jam 5 sore, oke. Tiba-tiba waktu dia lagi lewat ruang tamu, dia lihat jam, jam 5. Pak Udin lihat keluar, kok masih terang udah jam 5. Tapi karena dia nggak pikir panjang, dia langsung lari ke kamar mandi. Mandi siap-siap, siapin laptopnya, pakai webcam, lalu mulai connect ke internet, connect ke Zoom. Muter, kok nggak nyambung-nyambung? Apa jaringannya jelek? Dia coba klik sekali lagi Zoomnya, muter. Ini kayaknya nih operatornya nggak bener nih, telepon operator. Pak, kok sinyal internet saya di rumah saya jelek? Gitu. Ini Zoom saya nggak bisa buka, katanya gitu. Masa Pak nanti kami cek ya Pak? Iya. Gak bener nih. Dia coba cek lagi. Pak udah bener katanya. Oke. Kok masih muter? Kenapa ini ya? Ada yang salah sama Zoom-nya. Dia uninstall Zoom. Dia install lagi Zoom-nya. Dia coba masukin lagi kode yang sama. Muter.
Terus tiba-tiba dia lagi emosi, dia lihat istrinya lewat masih pakai daster. Dia bilang, "Mah, kita ini leaders, harus jadi contoh. Ini udah sebentar lagi ini udah meeting. Kok mama belum siap-siap?" Istrinya dimarah-marahin. "Tapi kenapa nih suami saya? Kok papa udah rapi begitu mau ngapain?" "Mau meeting. Pak, sekarang masih jam 12 siang." "Hah? Itu jam 5." Jamnya mati. Saudara, kalau kita nggak ada di rumah Tuhan, kita nggak tahu apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kita nggak tahu bagaimana harus meresponi dengan benar. Kita akan sibuk marah-marah sama orang. Kita akan punya persepsi dan prasangka yang keliru tentang musim ini. Kita akan nyalain Tuhan, marah-marah sama Tuhan. Dengan berkata, "Kenapa saya mengalami semua ini? Kenapa saya begini? Kenapa saya dibeginikan? Kenapa Tuhan gak genapi janji Tuhan? Kenapa Tuhan mengecewakan saya?" Dan bla 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 bla, tanpa kita sadar bahwa ini waktu Tuhan buat dunia ini. God is doing something in this world. So don't take it personal. Dalam artian jangan itu nganggap itu pribadi. "Tuhan, Engkau meninggalkan saya." Tuhan bilang, "Bukan cuma lo, semua gue tinggalin." Kira-kira gitu kali kalau Tuhan mau ngomong. "Kenapa Tuhan gak menggenapi janji Tuhan dalam hidup saya?" Bukan cuma lo, semua orang gak ngenapi janji Tuhan. Tuhan mungkin bisa bilang begitu, "Semua lagi saya postpone." Mungkin kalau Tuhan mau ngomong tuh gitu saking keselnya. Bukan cuma kamu yang ngalamin penundaan janji, semua. Kamu kok baperan, nganggap itu pribadi. Karena kita nggak paham musim Tuhan. Nah, kalau kita memahami tentang musim Tuhan, kita akan mampu melangkah berbeda. Sekalipun janjinya belum digenapi, kita akan tetap berkata begini, "Lord, I'm walking with your season." Aku berjalan dengan musimnya Tuhan. Aku berjalan dengan pengaturan waktu Tuhan. Aku bersedia agar janji Tuhan buat hidupku ditunda. Supaya janji Tuhan untuk sesuatu yang jauh lebih besar dapat digenapi. Kalau kita tahu memang ini musimnya Tuhan. Amin. Jadi karena kita nggak ada di rumah Tuhan, alasannya kita nggak tahu waktu Tuhan. Kita kalang kabut, stres, tertekan, bingung, panik. Padahal Tuhan sedang melakukan sesuatu pada zamanmu yang tidak akan kau percayai kalau dia ceritakan. Amin. Nah saudara, kalau kita baca kitab Hagai, Hagai memberikan sebuah teguran kepada umat Tuhan. Kenapa kamu gak melanjutkan pembangunan Bait Allah? Kenapa cuma fondasinya doang yang terbangun, udah itu kamu tinggalin? Nah kalau kita melihat Ezra, karena kitab Ezra dan kitab Hagai itu saling berhubungan. Saya bacakan saja buat saudara kitab Ezra 1 ya. Nah dalam kitab Ezra 1 itu diceritakan bahwa pada zaman Raja Kores, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk menggenapi firman yang diucapkan Yeremia. Wow. Jadi seorang pemimpin bangsa dipakai Tuhan untuk menggenapi firman yang disampaikan oleh nabi-nabinya. Nah kalau kita mau baca bahasa secara profetik, maka memang kita bisa melihat bahwa keberadaan presiden kita dan keberadaan Trump adalah bagian dari Kores itu tadi. Mereka dipakai untuk menyuarakan, bangun rumah Tuhan. Everything is fine, everything is good, everything is okay. Kita ngalamin krisis, tapi kita menjadi salah satu bangsa yang cukup kuat melewati krisis. Kita nggak seperti bangsa-bangsa lain yang collapse seperti Venezuela. Kita masih strong. Nah, waktu masa-masa seperti ini, lakukan sesuatu, bangun rumah Tuhan. Jangan santai. Sepertinya gitu tuh, Kores tuh. Jadi Kores bilang, "Oke, orang-orang buangan. Kalian boleh kembali dan bangun rumah Tuhan." Itu privilege. Jadi akhirnya ayat 2 berkata begini. Ketika Kores memberikan perintah. Ayat 3 berkata, "Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel." Jadi akhirnya mereka mulai bangun fondasinya. Dan waktu fondasinya dibangun, mereka bersuka cita. Haleluya, praise the Lord. Tiba-tiba 2 tahun kemudian, lupa mereka. Baru fondasinya yang dibangun. Belum ada yang lain-lain. Entah apa yang buat mereka lupa, gak ngerti. 18 tahun kira-kira
mereka lupa. 16 tahun kira-kira mereka lupa karena rentang waktunya kurang lebih 18 tahun. Apa yang mereka lupa? Kenapa mereka bisa lupa? Nah, saudara, saya mencatat beberapa hal di sini. Ketika bangsa ini lupa untuk meneruskan pembangunan, mereka kehilangan momentum Tuhan selama 16 tahun. Saudara, kita bisa kehilangan momentum ketika kita nggak meresponi agenda Tuhan di hari-hari ini. Kalau kita cuma menjalankan ibadah ke gereja kita, keagamaan kita begitu saja, kita akan kehilangan momentum ini. Satu saat momentum akan hilang buat gereja Tuhan, diganti dengan penganiayaan. Satu saat kita akan kehilangan momentum untuk memberitakan firman lewat media sosial. Ketika Facebook akan memban semua kata Tuhan, kata Allah, kata Roh Kudus, udah gak bisa lagi. Sekali Anda buat status Roh Kudus urapi aku, Facebook berkata melanggar hukum. Violate the terms. Gimana? Lalu saudara coba lagi. Tiba-tiba Facebook bilang, Anda yang di-ban. Nggak boleh lagi bikin akun Facebook. Gimana? Gimana kalau Instagram melakukan itu, Twitter melakukan itu sama saudara? TPOG habis. Hadirilah ibadah hari Minggu bersama PS Joseph Kelly. Ban. Nggak boleh ada begituan. Jadi apa yang saudara posting? Ya saudara posting akhirnya YouTuber. Hari ini, si ini dengan si ini berantem. Padahal itu cuma kan settingan. Kenapa? Karena momentumnya hilang. Apa jadinya kalau gereja akhirnya berhenti bergerak di masa pandemi ini? Kita kehilangan momentum yang luar biasa ini. Saudara, sejak masa pandemi ada begitu banyak orang yang reach out to the church. Saya cerita mulai dari masalah hutang. Pak, saya bingung Pak. Saya dikejar-kejar debt collector ini. Bagaimana ini? Nah dia dikejar sama debt collector, nanya ke kadep. Beda ya, kadep, ketua departemen. Kalau ini kadep, kena debt. Beda. Tapi orang yang kena debt nyari kadep. Pak gimana ini saya kena hutang? Saya bilang, saya juga nggak tahu ya Bu. Karena saya juga bukan orang ekonomi. Saya nanya ke leaders, gimana caranya menolong orang ini yang sedang dikejar-kejar. Kita cari jalan keluarnya, kita tolongin. Orang reach out lagi, Pak suami saya kok jadi begini sejak pandemik. Kehilangan pekerjaan jadi nggak lagi perhatian sama saya. Ada lagi yang bilang, Pak istri saya ninggalin saya karena tiba-tiba saya kehilangan pekerjaan dan sekarang ngegojek. Belum pernah gereja sibuk seperti itu seumur umur. Because people reaching out. Gimana kalau gereja bilang begini, maaf lagi tutup pelayanan konselingnya. Pak tolong Pak, suami saya kerasukan setan. Nggak tahu kenapa. Hah? Kok bisa kerasukan setan di masa pandemi? Nggak tahu. Serius saudara, ada yang kerasukan setan berapa orang di gereja kami di masa pandemi. Gimana kalau saya bilang, Bu maaf karena pandemi jadi pelayanan plus panas tutup. Gimana? Tunggu aja setan, suruh setannya tunggu sampai pandemi ini lewat. Ini cerita nyata saudara. Oh saya ditelepon orangnya lagi di rumah sakit. Dirawat kena COVID-19 dan kerasukan setan. Entah udah ajaib itu. Pikir gimana caranya nih yang ngelayaninnya ya. Kena COVID mau dipegang susah. Seumur-umur pelayanan pelepasan selalu harus berhadapan muka. Belum pernah saya pelayanan pelepasan lewat online. Dan kalau misalnya setannya diusir lewat real kan enak. Pegang tangannya, pegang. Hei kamu lihat sini. Kan enak. Kalau online lihat sini. Setannya gak mau kan repot. Masa kita lemparin? Gak mungkin. Jadi saya agak kebingungan awal-awal pelayanan online ini. Ini gimana cara ngusir setan online? Ternyata bisa. Dan yang menemukan jalan keluarnya bukan saya. Tim pendoa saya. Ternyata bisa. So kita gak punya alasan untuk menutup pelayanan kita. Gak ada alasan untuk meninggalkan panggilan kita. Pak saya biasa main musik di gereja. Worship. Tapi ini sejak gereja tutup saya bingung. Tangan saya begini, tapi saya udah gak ada pelayanan Pak. Gimana ini? Ya pertama ke rumah sakit dulu, supaya ada gangguan. Kedua, nyalain Facebook, YouTube kamu. Modalin 500.000, beli mic condenser sama sound card. Lalu mulai menyembah. 1 jam menyembah misalnya bersama Brian.
Itu. Pas buka kok view-nya 0, langsung terpukul saudara. Kacau emangnya. Emang repotnya dunia online tuh begitu Pak. Kalau nggak ada viewer kita langsung tertolak. Kita langsung merasa mau ninggalin Tuhan aja deh. Ninggalin pelayanan, saya nggak laku, nggak ada yang menghargai. Tapi why not? Do it. Kalau orang nggak nonton saudara waktu saudara live, mungkin dia akan nonton saudara ketika saudara sudah selesai dan siaran live saudara masih berlangsung 24 jam. Dan mungkin saja ketika dia nonton dia nggak nge-like. Dia cuma bilang, oh puji Tuhan saya diberkati. Terus dia tinggalin. Tapi saya merasa, saya pernah buat percobaan Pak di Facebook. Jadi di Facebook tuh dan Instagram itu kita bisa putar video, kita tahu view-nya berapa. Kita tahu like-nya berapa. Viewer-nya sampai 300, kok like-nya cuma 20. Keterlaluan nih orang-orang ini. Nonton tapi nggak ngasih like. Gitu ya. Nah tapi tahukah saudara, lewat pemahaman itu saya ngerti bahwa berkati saja orang lewat semua yang bisa saudara lakukan. Biarkan orang melihat, mau mereka nge-like, mau mereka nggak nge-like, mau mereka mau komen, mereka nggak komen, ya nggak apa-apa. Tapi percayalah ada orang yang melihat apa yang kau kerjakan buat Tuhan. Dan nggak ada yang sia-sia. Amin. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk memikirkan tentang momentum. Dan jangan sampai kita kehilangan momentum itu. 2021 adalah momentum Tuhan bagi kita semua. Untuk mulai membangun kembali rumah Tuhan. Mulai kembali membangun kehidupan doa saudara, perenungan firman. Mulai kembali bergairah membangun mimpi dan visi Tuhan. Mulai membangun kembali harapan-harapan saudara yang saudara pernah lupakan di masa yang lalu. Amin. Saya ingin mengajak saudara buka Hagai 1. Dalam Hagai 1 dikatakan begini ayatnya yang ke-1. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda, kepada Yosua bin Yozadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikan keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Saudara, waktu saudara baca, saudara seperti mendapati hal yang kontradiktif nggak di sini? Karena tadi di ayatnya yang kedua dikatakan begini. Ayat keempat. Kamu bilang belum tiba waktunya bangun rumah Tuhan. Tapi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik. Jadi kita sepertinya punya gambaran. Oh berarti ini orang-orang hidupnya cukup baik ya. Kayaknya hidupnya cukup nyaman. Kayaknya mereka cukup berada. Tapi tiba-tiba kita baca ayat 6 dan berkata kamu menabur banyak membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tidak sampai kenyang. Kamu minum tidak sampai puas. Kamu berpakaian tapi badanmu tidak sampai panas. Nah satu teolog berkata begini. Ini kontradiktif sebenarnya. Tapi kalau kita mau lihat dengan jelas. Kita mendapat sebuah gambaran begini. Ini orang-orang yang berpuas diri hidup dengan sedikit. Padahal Allah menjanjikan lebih.
Ini orang-orang yang berkata, ya saya mah gini-gini aja lah. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih dahsyat. Sehingga dia pernah berkata, kemuliaan rumahku yang sekarang akan lebih dahsyat dari yang dahulu. Jadi ini orang-orang yang sebenarnya menolak sesuatu yang lebih daripada Tuhan. Kehilangan momentum. Ini orang-orang yang udahlah gini-gini aja lah gereja Pak, gak usah digimana-gimanain lah. Udah kalau pelayanan gini-gini juga gimana online. Mau gimana lagi. Tetapi Tuhan mau kita upgrade. Can you upgrade yourself in the midst of pandemic? Nah, Tuhan bilang begini, ini yang sedang terjadi sama kamu. Ada kekeringan. Ya, karena dikatakan kekeringan atas gunung-gunung, kekeringan atas gandum, kekeringan atas minyak, kekeringan atas segala yang dihasilkan tanah. Di tengah kekeringan, pandemi, krisis, will you upgrade yourself? Kau bisa gak upgrade diri kamu? Kamu mau gak di-upgrade sama Tuhan? Di masa pandemik. Kalau kamu mau, Tuhan berkata, nanti kita akan ada baca satu ayat yang saya pikir luar biasa sekali. Tapi saya punya pertanyaan buat saudara hari ini. Mau gak kita upgrade diri kita di masa seperti ini? We can be a better businessman in this pandemic. Kita bisa. We can be a better pastor and evangelist in this pandemic. We can be a better worship leader in this pandemic. Shalom saudara, kok cuma 4 ekor? But we can be a better worship leader bahkan di masa pandemi. Kita upgrade diri kita. Amin. Saya cerita bahwa saudara tahu Hagai Institute, itu salah satu pelatihan teologi. Nah, di masa pandemik ini, ketika saya berkata sama Tuhan, Lord, I want to upgrade myself. Saya pengen upgrade. Masalahnya dananya nggak ada buat upgrade. Tapi saya punya mimpi, saya bilang saya pengen belajar, saya pengen tahu lebih banyak. Bahkan saya pengen ketemu orang-orang yang ada di luar negeri, ngobrol, sharing, pengen tahu pemikiran mereka bagaimana. Dan tiba-tiba saya dihubungi dan berkata, mau nggak ikut Hagai? Mau dong. Ya sudah, nanti saya yang biayai, kamu ikut. Kenapa? Karena kalau kita mau upgrade diri kita mau upgrade pelayanan kita mau upgrade gereja kita, Tuhan yang akan ciptakan momentum itu buat kita. Amin. Tapi kita harus upgrade diri kita dulu. Jadi pegawai upgrade diri saudara. Kalau saudara pernah dipecat dari sebuah pekerjaan apa yang tempat saudara dipecat itu? Ya saya ngurusin ini, ya coba buka YouTube. Pelajari. Cari tahu. Dan biarkan Tuhan yang buka momentumnya buat saudara. Karena momentum itu adalah benar-benar divine creation. Jadi momentum itu enggak kita ciptakan, momentum itu Dia yang ciptakan. Tapi kita harus memberi diri untuk di-upgrade sama Tuhan. Amin. Makanya Tuhan bilang, jangan berhenti, bangun terus rumah Tuhan dalam hidup kamu. Upgrade diri kamu ini. Mau lagi ada peluang, nggak ada peluang, nggak ada yang support, nggak ada motivasi, bangun. Upgrade diri kamu. Amin. Yes, upgrade gereja kita. Saya kaget waktu saya pernah ikut satu cool anak muda. Itu main gitarnya wow. Saya pikir kenapa nggak beli sound card? Sound card 200.000. Itu cool. Dana cool kan ada, Kaskul. Pakai Kaskul, beli sound card. Beli kabel, colokin ke gitar. Atau kalau gitar ternyata nggak punya colokan, pakai sound card dengan mic condenser aja udah bagus ya Pak Brian ya. Kenapa ngoang gitu? Jadi orang malas dengerin Zoom-nya. Benar ya saudara ya? Itu kan sepele. Tapi kalau kita mau upgrade, kita bisa punya meeting Zoom yang luar biasa. Mau modal 200.000. Ya 500.000. Broadcast teman-teman. Zoom meeting kita ini hidup enggak mati tak mau. Jadi tolong nabur seadanya. Goban, 1.000, 2.000.
Kurang berapa? 25.000, kurang 200.000. Shalom Pak Gembala, kami dari pelayanan pemuda ingin mengupgrade pelayanan kami. Kurang berapa? 200.000. Pak Gembalanya bilang, Tuhan ini pengorbanan yang harus aku buat. Dikasih 200.000 Pak Gembalanya. Beli. Amin. Itu cuma contoh sederhana dalam artian, you have to upgrade yourself 2021. Atau Anda akan tertinggal. Kedua, kalau kita perhatikan kenapa orang-orang ini mengabaikan momen-momen untuk membangun rumah Tuhan. Itu adalah karena mereka gagal memahami waktu Tuhan. Sehingga akhirnya mereka nggak tahu bahwa ini momen di mana seharusnya percepatan itu terjadi. Saudara tahu nggak bahwa ketika penundaan terjadi di sisi yang satu, percepatan terjadi di sisi yang lain. Lalu begitu. Setiap kali ada pintu yang tertutup, di sini ada yang terbuka. Jadi kalau kita lihat ke sekeliling sepertinya memang penundaannya luar biasa. Kayaknya lemot banget. Tapi ketika kita mampu melihat sisi yang lain, kita tahu bahwa enggak ada yang Tuhan lagi percepat dalam diri saya. Ternyata ada yang Tuhan percepat dalam hidup saya. Ternyata tanpa saya sadari ada banyak percepatan yang terjadi. Wow, itu kan dahsyat. Amin. Nah yang kedua, mereka gagal untuk bisa membangun kembali bait Tuhan. Karena mereka punya pemikiran begini loh saudara. Ini dikatakan begini ya, pakai terjemahan lain. The people procrastinate. They say this is not the right time to rebuild my temple. Terus Tuhan bilang begini, how is it that it's the right time for you but not for me? Ya, dalam terjemahan Indonesia jadi begini. Kamu bilang ini belum waktunya, bukan waktu yang tepat buat kamu bangun rumahku. Tapi buat kamu selalu ada waktu yang tepat. Episode terbaru. Episode terbaru drama Korea. Ini harus sekarang. Kalau enggak bisa hilang di Telegram. Suka dihapus biasanya kalau udah sehari. Harus nonton. This is the right time. Tapi kalau tiba-tiba Zoom, ya, doa bersama, kayaknya nanti deh mah, kayaknya agak sakit kepala. So, kenapa bisa begitu? It's always the right time for you, Tuhan bilang. But for me always not right. Makanya Tuhan bilang, kenapa kalian kok begitu? Waktu diajak untuk, ayo kita sharing yuk. Kelompok kumpul. Aduh, kayaknya nanti dulu deh. Yuk kita main pingpong. Ayo main pingpong. Di mana? Ayo main bulu tangkis di mana? Futsal ayo di mana? Rekan-rekan, kita ada pertemuan untuk membahas ibadah minggu depan. Bisa nanti lagi nggak 2 hari lagi gitu? Tapi waktu tiba-tiba ping masuk. Woi, lu udah online belum? Belum, Mobile Legend. Sudah main Mobile Legend. Selalu saat itu juga the right time for him. Itu sebabnya kita selalu miss waktu Tuhan. Karena kita nggak selaras sama dia. When is the right time for you? Right now. When is the right time for God? He will create it for you. Kapan waktu yang tepat buat saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan? Sekarang. Kapan waktu yang tepat buat Tuhan melakukan sesuatu buat saudara? Ketika dia melihat Anda melangkah dengan iman dan ketaatan. Kalau enggak, tidak akan pernah ada waktu tepat ilahi dinyatakan atasmu. Amin. Jadi akhirnya kita sadar bahwa Tuhan tuh negur Hagai, negur bangsa Israel, Yehuda lewat Hagai, itu bukan karena dia gimana-gimana, tapi karena dia mau menggenapi. Dan mau menciptakan sebuah momentum buat mereka berhasil dan diberkati. Saya akan tutup dengan poin ketiga. Kenapa mereka berhenti membangun rumah Tuhan? Inkonsistensi dan hilangnya passion. Saya ingin bacakan buat saudara Hagai pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-18. Hagai 2 ayatnya yang ke-18 berkata begini. Perhatikanlah, ya saya nggak tahu apakah di Alkitab Indonesia di 19.
Pokoknya katanya perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Siapa yang meletakkannya? Kita. Perhatikan. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Belum. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Jadi Tuhan tuh nantangin dengan berkata begini. After you do all the things, ask me. Tanya sama saya. Kok belum ada terobosannya? Oh belum ya? Saya lupa. Kira-kira gitu. Sekarang aku akan bergenapi. Jadi saudaraku, konsisten itu gak gampang. Apalagi ketika pohon anggur tidak berbuah. Apalagi ketika kita mendapati apa yang kita bangun tiba-tiba sepertinya berhenti di tengah jalan dan seakan-akan kita berkata kita mau kemana lagi dari sekarang dari sini ya. Mau digimanain lagi ini ya. Dan kita akhirnya berhenti membangun rumah Tuhan. Tapi kalau kita bisa konsisten dengan apa yang kita lakukan. Tuhan akan ciptakan momentumnya buat kita. Amen. So when is the right time for us to build the house of God? Right now. Today is the right time. Makanya iman itu sekarang. Pengharapan itu nanti. Iman itu sekarang. Pada saat Anda beriman akan sesuatu, Anda melakukan hari itu, saat itu juga. Apapun yang Anda imani, Anda lakukan sekarang. Anda melangkah sekarang. Apapun yang Anda harapkan, Anda melihat jauh ke depan. Makanya kita berkata iman tanpa perbuatan itu mati. Karena iman itu selalu sekarang. Kalau kita beriman untuk kesembuhan, kita lakukan sekarang. Langkah iman untuk kesembuhan itu. Jangan pengen sembuh. Tapi, Pak, iya dari GoFood ya Bapak, iya. Sate kambing sudah nyampe belum Pak? Belum, ya repot. Pengen sembuh tapi sate kambing gimana? Amin. Siapa yang percaya bahwa gereja Tuhan di hari-hari ini justru akan bangkit dengan dahsyat? Kita harus senantiasa tersedia buat orang-orang yang membutuhkan. Bahkan ketika goncangannya semakin dahsyat, orang-orang akan mencari rumah Tuhan. Orang-orang akan memerlukan pelayanan yang selama ini saudara pikir, saya ngapain ya Pak, pelayanan saya kayaknya gak ngaruh. Orang-orang akan perlu itu. Saya kan asyir Pak, gimana caranya Pak? Padahal di gereja ini udah gak perlu asyir lagi, orang masuk gitu-gitu aja. Saudara masih bisa jadi asyir. Gunakan WhatsApp saudara, ingatkan orang-orang. Shalom Bapak Ibu semua, hari ini kita ada ibadah. Hari ini ibadah kita akan dilayani oleh bla 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 bla. Dan saya percaya kita semua akan diberkati. Sampai bertemu ya. Salam Bapak Ibu, saya mau ingatkan bahwa hari Minggu akan ada ibadah. Ibadahnya jam segini, dilayani oleh ini. Saya kasih kisi-kisi dikit ya, kita mau bahas tentang ini. You can do it. Amin. Saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa, pada hari ini, aku berdoa agar percepatan Engkau kerjakan bagi kami. Di tengah-tengah penundaan demi penundaan yang sedang terjadi. Bapa, hari ini aku berdoa agar Engkau menerobos hati kami. Agar Engkau mampu untuk membawa kami menyadari. Ini adalah waktu yang tepat untuk membangun kembali kehidupan kami. Membangun mezbah doa dalam hidup kami. Membangun rumah Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan membangun gerejamu. Bapak, jangan biarkan gerejamu menjadi terpecah-pecah dan bagiannya menjadi hilang. Tetapi aku berdoa kehidupan, roh kebangkitan itu terjadi atas setiap departemen, atas setiap pelayanan, atas setiap komunitas. Dan biarlah panggilan kami hidup kembali Tuhan. Pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. You will create the momentum for us. Kami percaya momentum ilahi itu akan datang atas setiap kami. Jadikan kami orang-orang yang konsisten dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan. Dan kalau kami sempat mengabaikan itu, kami percaya pengampunan darimu sudah kami terima. Dan kami tahu hari ini
Ini adalah musim yang baru, a new season, di mana kami akan melihat kasih karunia Allah diberikan kepada kami, sehingga kami mampu beradaptasi di musim yang baru ini. Tapi bukan cuma bertahan, tapi kami mampu untuk menjadi orang-orang yang menang. Bapa, itulah yang menjadi rencanamu bagi kami, bagi gerejamu. Dan aku berkata dalam nama Yesus pada hari ini, kuatkan dan teguhkanlah hati rekan-rekan dan saudara-saudaraku di tempat ini. Biarlah pada hari ini kesembuhan daripada Tuhan turun atas setiap hati dan jiwa kami. Engkau mengangkat, membangkitkan, memulihkan kami kembali. Dan kami percaya tahun ini momentum ilahi itu akan datang atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bahwa Tuhan ingin membangun kembali rumahnya bersama dengan kita. Kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ya, shalom semua. Kurang afdol nih, nggak biasa. Ya, shalom. Terima kasih Pak Yosef Kelly. Saya coba menambahkan sedikit apa yang saya dapat tadi ketika Pastor Yosef Kelly menyampaikan bangun rumah Tuhan. Saya dapatkan dari Yeremia 31 ayat 4 sampai 6. Dikatakan bahwa dari jauh Tuhan, ayat 4, aku akan membangun engkau kembali sehingga engkau dibangun hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan bersuruh di gunung Efraim. Ayo, marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Percaya bahwa apa yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini itu merupakan nubuatan bagi kita semua, baik yang di rumah maupun yang ada saat ini. Kita harus percaya bahwa suatu saat mereka, orang-orang akan datang ke Bukit Sion karena mereka mengetahui bahwa hanya Bukit Sion, bukit yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Pastor Yosef Kelly sudah melayani padahal masanya PSBB ya. PSBB besok ya mulai ya. Kita tetap percaya bahwa perlindungan darah Yesus Kristus ada dalam kita. Walaupun kita juga harus tetap berhikmat. Pada rekan-rekan juga jemaat tetap harus berhikmat, pakai masker, cuci tangan, itu tetap protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah harus. Tetapi juga jangan dilupakan juga, kadang-kadang karena saking berhikmatnya imannya pergi kemana-mana. Itu juga tidak baik. Tetap pegangan kita adalah iman kita kepada Kristus. Dan pengharapan kita adalah pengharapan yang luar biasa yang sudah dilabuhkan sampai belakang tabir. Dan pengharapan kita tidak pernah sia-sia karena Dia yang menjanjikannya adalah setia. Kita akan masuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Kita akan mengucap syukur terlebih dahulu. Kalau sudah siap, kami mengucap syukur Bapa untuk gandum, anggur dan minyak yang terus tersedia dalam kehidupan kami. Sekalipun di masa pandemik, di masa COVID-19 ini untuk beberapa daerah di Indonesia mengalami kenaikan yang begitu tinggi. Tapi kami percaya hanya perlindungan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Tidak ada hal lain yang sanggup untuk mengalahkan itu semua selain darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami masuk ke dalam perjamuan kudus. Kami percaya bahwa ada kuasa di dalam perjamuan kudus. Sebab Engkau berfirman, lakukan itu untuk mengingat akan aku. Untuk mengingat apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus disalibkan.
Dia menyerahkan tubuhnya, menyerahkan darahnya, menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari setiap dosa, untuk menebus kita dari setiap sakit penyakit, untuk menebus kita dari setiap kelemahan, untuk menebus kita dari setiap kekurangan kita, untuk menebus kita dari setiap kemiskinan kita. Itu yang sudah dilakukan, dan hari ini kita harus percaya bahwa kita sedang mengingat karyanya yang begitu sempurna, yang berlaku dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Saudara yang terkasih, mari angkat roti yang ada di tanganmu. Percayalah bahwa apa yang kau angkat saat ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang diserahkan 2000 tahun yang lalu. Yesus berkata, aku adalah roti yang turun dari surga. Dia adalah roti mana yang turun dari surga. Barang siapa memakan tubuhnya dan meminum darahnya, dia tidak akan pernah binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang diberikan Tuhan bukanlah hidup yang biasa-biasa saja. Hidup yang diberikannya dikatakan hidup dengan segala kelimpahannya. Untuk itulah engkau ada saat ini. Untuk itulah engkau dipilih saat ini. Karena Tuhan menginginkan engkau hidup dan hidup dengan segala kelimpahannya. Dan tubuh itu juga menggantikan tubuh kita. Sehingga tubuh kita tidak bercacat. Tubuh kita sempurna. Tidak ada sakit penyakit. Saudara yang terkasih, pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, dia mengangkat roti itu, kemudian dia memecahkannya. Kemudian dia berkata, inilah tubuhku yang kupersembahkan bagi engkau. Ketika engkau memakan tubuhku, engkau akan bersatu. Saat engkau melakukan perjamuan kudus ini, engkau mengingat bahwa saat ini pun tubuhmu sudah bersatu dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini kita mau berdiri di atas pengorbanan Yesus Kristus. Kita mau beritakan kematian Kristus. Kalau engkau percaya bahwa apa yang ada di tanganmu ini adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus Kristus, makanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus Kristus yang ada di tangan kita. Ini adalah darah yang tercurah 2000 tahun yang lalu. Darah pertama tercurah, jatuh berupa tetesan bercampur keringat di Taman Getsemani. Jatuh ke tanah pertama kali, itulah yang melepaskan kita dari kutuk tanah. Sehingga dimanapun engkau berada, apapun yang kau kerjakan, usahamu, pendidikanmu, pekerjaanmu, karirmu, pelayananmu, sudah tidak ada kutuk lagi. Semuanya sudah ditebus saat itu. Dan Tuhan selalu buat berhasil. Darah kedua tercurah ketika Yesus di depan mahkamah agama, dia dicambuk tubuhnya. Bahkan Yesaya berkata tubuhnya tidak lagi berbentuk dengan semestinya. Darahnya tercurah. Oleh biru-birunya engkau telah sembuh. Percayalah, ketika engkau meminum anggur ini, meminum darah Tuhan Yesus Kristus, percayalah tidak ada lagi sakit penyakit dalam tubuhmu. Semuanya sudah ditebus. Taruh imanmu atas darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah. Darah terakhir tercurah di atas kayu salib. Tidak ada sisa sama sekali. Itu adalah darah penebusan. Penebusan dari setiap dosa. Penebusan dari setiap kutuk. Penebusan dari setiap sakit penyakit. Menebus kita dari segala kemiskinan kita. Yesus mengangkat cawan itu dan berkata, ini adalah darahku yang kupersembahkan bagimu. Ini adalah darah perjanjian yang baru. Dan itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Saudara yang terkasih, jika engkau percaya bahwa ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus, minumlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengucap syukur. Katakan terima kasih Yesus. Terima kasih untuk pengorbanan. Terima kasih untuk perlindunganmu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna. Terima kasih Yesus. Kami mengucap
saudara. Nyatakan terima kasih-Mu. Karena tidak ada yang dapat kita lakukan selain kita mengucap syukur. Karena di balik pengucapan syukur, kuasa Tuhan bekerja, mujizat terjadi. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dengan iman kami berkata bahwa kami sudah diberkati, kami sudah ditebus, kami sudah dilayakan. Tidak ada lagi masa lalu kami menghadang kami di depan. Tidak ada lagi kondisi-kondisi di luar sana yang dapat menghadang langkah kami Tuhan. Termasuk di dalam membangun rumah Tuhan kembali. Biarlah pola pikir yang baru yang berasal daripada Engkau melalui hikmat-Mu, melalui firman-Mu itu mengubah pola pikir kami. Kami tidak lagi berjalan dengan cara-cara yang lama. Kami tidak lagi berjalan dengan cara-cara konvensional. Karena Allah bekerja bukan dengan cara-cara konvensional. Kami percaya itu Bapa. Kau akan memberikan hikmat untuk kami terus melangkah membangun rumah Tuhan. Dan kami percaya kekuatan daripada perjamuan kudus memberikan kekuatan kepada kami. Dan roh yang ada dalam kami lebih kuat dibandingkan roh yang ada dalam dunia. Kami akan terus melangkah dan tahun ini kami akan melihat kemenangan yang telah Kau sediakan. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberi di rumah Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Engkau telah menyediakan setiap kebutuhan kami. Kami tidak pernah berkekurangan karena Engkau adalah Jehovah Jireh, Allah yang selalu menyediakan di dalam kehidupan kami. Kami ada saat ini sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena kekuatan, kehebatan kami, bukan karena harta yang kami miliki, bukan karena kepintaran yang kami miliki, bukan karena kerajinan kami, tetapi semua karena kasih karunia-Mu, karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menabur di tempat ini. Kami tahu Tuhan, Engkau yang akan melipat gandakannya untuk pekerjaan rumah Tuhan. Di mana Injil boleh diberitakan, di mana rumah Tuhan boleh menjadi tempat penampungan bagi mereka yang mengalami kesulitan, yang mengalami kesusahan, yang mengalami pergumulan, yang mengalami persoalan dalam hidup. Biarlah rumah Tuhan menjadi tempat pelarian bagi mereka. Berkati setiap tangan yang sudah menabur saat ini Tuhan. Engkau lihat hati mereka Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkau akan membalasnya berlipat-lipat ganda Tuhan. Dan mereka akan semakin banyak menuai. Mereka akan semakin banyak menabur untuk pekerjaan rumah Tuhan. Terima kasih Bapak, seperti Ishak menabur, demikian juga kami menabur di tempat ini. Dan tahun ini juga kami menuai 100 kali lipat. Bahkan kami menjadi sangat kaya, amat kaya, bahkan sangat amat kaya untuk kemuliaan Tuhan. Mari saudara yang siap menabur bagi pekerjaan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom untuk hari Rabu
Jam 7 kita akan adakan lagi GFTO, Grace from the Oven, tetapi secara online mungkin memakai media Zoom. Tolong bagi pengerja dipersiapkan segala sesuatunya. Itu saja. Kemudian juga kita tetap berdoa bagi rekan-rekan kerja rekan-rekan pelayanan kita yang saat ini terkontaminasi oleh virus COVID-19. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik. Ya, jadi jangan sampai kita semua melihat, oh itu pelayan Tuhan juga kena. Ya semua bisa kena kok. Ya. Tetap jalankan protokol, tetap pakai iman kita bahwa Kristus menutup bungkus, kita lakukan protokol kesehatan itu lebih dari cukup. Jaga imun, masing-masing minum vitamin, ya, istirahat yang banyak, dan usahakan jangan berkerumun karena anak-anak muda ini senangnya ngumpul-ngumpul, ya. Jadi ini penyakit bukan lagi dari droplet, saudara. Anda pakai masker seperti apapun itu akan tembus. Karena tidak ada masker yang bisa dalamnya itu 0,125 mikron itu nggak ada. Kalau 0,125 mikron itu artinya Anda tidak bisa bernapas dengan memakai masker itu. Ini sudah datang dari udara. Jadi cara kita adalah pertahanan tubuh kita. Ingat darah Yesus Kristus telah menutup bungkus. Makan, istirahat yang cukup. Dan kurangi kumpul-kumpul, kongko-kongko, ya. Tadi hadirat Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan supaya kita bisa memanfaatkan kesempatan yang Tuhan berikan. Itu saja, mari kita akan akhiri ibadah hari ini, kita akan berdoa syafaat. Kiranya memberkati aku berlimpah-limpah. Nyanyikan dengan iman. Bapak, kami mengucap syukur tidak ada habis-habisnya Bapak. Karena kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berkesudahan dan selalu baru setiap harinya. Kami mengucap syukur Bapak bahwa hari ini kami boleh beribadah. Kami percaya ibadah ini mengandung janji. Dan kami percaya setiap janji-janji-Mu akan Engkau tepati Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami sendiri. Oleh karena itu Bapa, ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk terus membuka setiap kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami mengerti dengan benar. Kami mengerti Allah dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, banyak orang membaca firman, banyak orang belajar firman, tetapi mereka belum mengenal. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Melalui hari-hari kami Tuhan, ajar kami Roh Kudus untuk terus dekat, untuk terus ada di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang telah ditabur oleh anak-Mu Pastor Yosef Kelly Tuhan. Kami percaya Tuhan, semakin hari Engkau tambahkan hikmat yang berasal daripada Engkau. Pewahyuan demi pewahyuan Engkau perlengkapi bagi anak-Mu ini ya Tuhan. Di dalam menggembalakan Tuhan. Cara-cara yang baru Engkau perlengkapi Tuhan. Bukan lagi cara-cara konvensional. Cara-cara manusia. Tetapi cara-cara Tuhan diperlengkapi atas anak-Mu ini ya Bapa. Sehingga dimanapun Tuhan anak-Mu ini melayani Tuhan. Siapapun yang mendengar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa. Biarlah terbuka mata hati mereka. Sehingga mereka boleh mengenal Allah. Terima kasih Bapak, berkati anak dan istrinya Tuhan. Perlindungan-Mu nyata dimanapun melayani dalam kondisi apapun. Kami berdoa biarlah terus Engkau nyatakan kuasa-Mu atas anak-Mu ini ya Bapak. Terima kasih Bapak. Urapan yang baru Engkau berikan Bapak. Untuk mengatasi
susahnya melayani di tahun 2021. Urapan yang baru dari Allah memberikan kekuatan, memberikan pewahyuan, memberikan kemampuan untuk anakmu ini, untuk melangkah, untuk terus membangun rumah Tuhan yang sudah ada saat ini. Terima kasih Bapa, untuk firman-Mu kami juga berdoa Tuhan, untuk virus COVID-19 yang saat ini semakin naik Tuhan. Satu hal Tuhan, kami teringat ketika angin ribut itu menghadang perahu para murid, Engkau sedang tidur. Engkau bangun, Engkau hanya berkata, tenanglah. Demikian juga Tuhan, kami percaya dalam mulut kami ada kuasa. Kami berkata kepada virus COVID-19, Engkau tenang. Engkau tenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau tenang. Dan kami berdoa Bapa saat ini. Hari ini Tuhan, biar kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan. Atas setiap penderita COVID-19 Tuhan. Tidak ada lagi COVID di dalam tubuh mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi kenaikan COVID-19 untuk daerah Bekasi, Jakarta, Bandung, Cikampek, maupun Kerawang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya reda karena Engkau sudah berkata, tenang. Demikian juga untuk anak-anak-Mu Tuhan. Tidak lagi terfokus setiap harinya. Terfokus hanya masalah virus COVID-19 ini. Tetapi saat ini Tuhan, biarlah anak-anak-Mu juga fokus hanya kepada Yesus. Bahwa tidak ada yang lebih besar selain Yesus. Tidak ada yang lebih besar kuasa selain daripada kuasa daripada Yesus. Dan biarlah itu dipergunakan kami sehari lepas hari Tuhan. Sehingga kami tidak lagi merasa khawatir. Sehingga kami tidak lagi merasa takut. Dimanapun kami berada Tuhan, perlindungan-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tim medis juga Tuhan. Untuk rumah sakit Tuhan yang sekarang sudah full book. Di mana-mana Tuhan, biarlah semuanya cepat mereda. Rumah sakit tersedia, peralatan tersedia. Dokter-dokter pun Engkau berikan kesehatan yang prima. Perawat-perawat juga Tuhan, merawat dengan hati yang penuh kasih. Sehingga biarlah mereka yang menderita COVID-19 ini boleh kembali sehat, pulih dengan cepat Tuhan. Tidak perlu memerlukan waktu 14 hari, tidak perlu memerlukan waktu 21 hari. Tuhan kami minta, kami percaya kuasa itu ada dalam diri kami Tuhan. Biarlah Tuhan semakin cepat mereka mengalami proses pemulihan, proses penyembuhan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir maupun yang ada online. Kami berdoa Tuhan, kami percaya kasih karunia-Mu sudah lebih daripada cukup dalam kehidupan kami. Dan kami mau berkata, kami sudah diberkati, kami sudah ditebus, kami sudah dilayakkan, kami sudah dibebaskan, kami sudah dimerdekakan, kami sudah lepas dari setiap persoalan kami. Kami hanya memandang apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Setiap kami mengalami pergumulan, biarlah kami hanya memandang kepada Yesus yang telah menyelesaikan segala sesuatunya. Dan kami percaya bahwa kami hidup sedang menikmati buah-buah dari pohon kehidupan. Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan mengalirkan aliran-aliran sungai kehidupan, sungai sukacita, sungai keselamatan. Sehingga tubuh jiwa kami merasakan setiap aliran-aliran itu. Dan kami percaya bahwa kami adalah carang-carang yang menempel pada pokok anggur. Dan pokok anggur itu adalah Kristus. Yesus sendiri menjadi pokok anggur kami yang akan memberikan suplai tiada pernah berkesudahan, dan kami akan berbuah, dan buah yang kami hasilkan adalah buah yang tetap. Terima kasih Bapak, kami melepaskan berkat bagi pemimpin kami, Bapak Jokowi, bagi pemerintah kami dari level atas menteri sampai yang terendah. Kami memberkati mereka Tuhan, biarlah hikmat daripada Tuhan memimpin mereka, sehingga setiap keputusan diambil biarlah itu semua berasal daripada Engkau, sehingga keputusan itu tidak berdampak kepada resesi ekonomi, justru akan membangun Indonesia kepada sebagai bangsa yang lebih baik, akan membuat Indonesia penuh damai sejahtera karena hikmat dari Allah Bapa di surga yang menuntun mereka memimpin negara ini. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya perlindungan darah Yesus Kristus ada dalam diri kami.
para malaikat tempurmu Engkau perintahkan untuk mendahului perjalanan kami sehingga kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat dan dapat berkumpul dengan keluarga dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Biarlah hari-hari kami tidak mau melihat hari-hari kami adalah hari-hari yang tidak baik, tetapi kami tetap percaya bahwa Allah telah memahkotai tahun dengan kebaikan dan jejaknya mengeluarkan lemak. Demikianlah kami terus hidup di dalam jejak-Mu, menikmati setiap penyediaan, menikmati setiap sukacita, damai sejahtera. Dunia boleh berkata sedang tergoncang, tapi kami ada hidup di Gunung Sion, di Bukit Sion, bukit yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus. Mari saudara angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 adalah milikmu. Engkau diberkati dimanapun juga di lumbungmu, di keluar masukmu. Engkau diberkati saat engkau bekerja dalam usahamu. Bahkan Tuhan melimpahi kebaikan atas buah kandunganmu, atas hasil ternakmu, atas hasil bumimu. Bahkan Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil apa yang kau kerjakan. Karena itu adalah janji Tuhan. Dia tidak pernah lalai. Kasih karunia Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa di surga, dan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau dari saat ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di angkasa, di awan-awan yang permai. Yang percaya dan telah menerima berkat dari Allah Bapa di surga, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.